Saya hanya meminta kepada Habib Bahar itu untuk klarifikasi sejujurnya. Apa yang dilakukan selama 1 minggu beliau membawa klien saya. Hidupnya kakak dikelilingi sama perempuan. Sudah seperti Cindy, teman-teman. Jadi perempuan dibawa tanpa sepengetahuan orang tuanya selama seminggu, HP-nya disita, orangnya tidak tahu diapain. Ternyata dinikahi, teman-teman. Setelah dinikahi apa yang terjadi? Terlantar lagi dia, ditelantarkan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya bilang ke saya punya istri itu, istri yang paling saya cinta. Paling. Saya bilang, Lun, kakak nggak menafikan hidupnya kakak dikelilingi sama perempuan. Dikelilingi sama perempuan, teman-teman. Bukan dikelilingi sama umat yang ingin belajar ilmu, tapi dikelilingi sama perempuan. Kita soalnya memang dari Sriwijaya di Pias Majalah. Dari Sriwijaya. 1, 2, 3. Bagus. Tapi saya punya berita terbaru dari Bahar Smith yang dimana ternyata memang benar, ucapan dia memang benar, teman-teman. Dia dikelilingi sama perempuan. Ya, perempuan yang dia nikahi seenak jidat dia dan dia perlakukan seenak jidat dia. Bahkan dia tipu, teman-teman. Ada satu video lagi setelah kita menyimak kata-kata konyol dari Bahar Smith ini, kita buka fakta terbaru dari kasus dia menelantarkan istri simpanannya. Yang lain tapi bukan Helwa. Lanjut. Kakak nggak nyari perempuan, perempuan nyari kakak. Kakak nggak ngelamar perempuan, perempuan ngelamar kakak. Ini gak jauh beda dengan Gus L itu ya, teman-teman. Jadi mana Gus L juga begitu, merasa kegantengan. Jadi merasa kegantengan dan merasa berkarisma gitu ya. Jadi kemana-mana dia dikerubutin sama perempuan, dicubit-cubit pipinya, dipegang-pegang dan lain sebagainya. Ya, ini versi Habibnya ini. Bahar Smith versi Habibnya. Lanjut dulu. Tapi walaupun kakak dikelilingi sama perempuan, hati kakak telah kakak haramkan untuk mencintai wanita selain Fadlun. Jadi gak bisa dia, teman-teman. Ya, sesuai dengan ucapannya kemarin. Memang cintanya hanya kepada satu wanita saja, tidak bisa mencintai yang lain. Jadi apa, teman-teman? Kita kan sudah memaknai arti cinta itu kemarin. Cinta itu menjaga, memberikan kasih sayang, memberikan nafkah, melindungi. Bahkan kalau kita mencintai anak, kita tidak perlu ditanya bagaimana cara membesarkan anak tersebut dengan harta yang halal, dengan cara yang ahsan dan lain sebagainya, sampai mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cintanya dibatasi kepada satu perempuan dan dia berani menikahi wanita-wanita lain di luar itu, maka ini adalah kezaliman. Ini kebejatan, teman-teman. Artinya tidak cinta kepada wanita lain, hanya sekedar dinikahi untuk kebutuhan seks semata. Ini kan zalim namanya. Perhatikan kisah si Helwa kemarin ketika dia nikahi, nangis. Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis, sudah mati segala penjelasan. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Karena hanya ditransfer 300.000, 400.000 katanya. 1 juta. Mana ia cukup untuk menafkahi seorang perempuan yang sedang hamil, untuk kebutuhan nutrisi dirinya, untuk kebutuhan nutrisi bayinya. Apakah cukup? Ya gak cukup, teman-teman. Itulah kenapa dia sampai bercerita, nangis-nangis seperti itu. Karena dizolimi dengan cara seperti ini, tidak dicintai. Tapi ketika melamarnya, sampai berlutut-lutut dia, teman-teman. Ini kan kekonyolan namanya. Cucu Nabi ini. Cucu palsu Nabi. Ya Allah, gak punya kasihan dia kepada perempuan-perempuan yang dia nikahi. Ditelantarkan seenak jidat seperti itu. Wataknya, teman-teman. Wataknya memang gak beres wah hari ini. Saya bilang begitu. Gila. Mama juga tahu. Mama tahu. Depan mama saya ngomongnya. Iya, depan mama. Jadi saya bilang, Lun, kalau kakak lagi di rumah, jasadnya kakak milik Lun. Kalau hati nggak usah dibilang. Mau di tempat manapun, di waktu kapanpun, dalam keadaan apapun, hati tetap milik Lun. Tapi jasad raga, waktu sama Lun milik Lun. Di luar harus ya harus Lun harus bentak-bentak Lunnya ya, teman-teman. Umat. Oh, kalau di luar milik umat. Milik umat, mau umat laki-laki mau umat perempuan. Oke, jadi kalau di luar
udah cukup ya. Pokoknya kalau di luar, Bahar Smith ini jasadnya milik umat. Umat yang mana? Umat siapa? Siapa umatnya? Apa ini? Hidup bagaimana nih? Umat yang dianiaya. Umat siapa? Konyol ya teman-teman. Coba sekarang kita simak satu bukti terbaru. Bahar Smith juga menelantarkan istrinya yang lain yang ternyata masih di bawah umur. Masih di bawah umur, teman-teman. Sebelumnya saya mau tanya, apa benar Neng Marsha ini masih menjalani sekolah? Menjalani sekolah, iya katanya. Ngaku, teman-teman. Untuk umur benar masih kurang dari 17 ya, 17 tahun. Berarti baru jalan. Berarti bisa dikategorikan masih 16 tahun. 16 tahun. Lagi bawah umurnya? Iya, masih bawah umur. Jadi untuk informasi tentang dinikahi Habib Bahar itu benar adanya demikian. Itu awal mulanya memang Neng ini memang mau mencari kerjaan ya. Tapi ternyata bukan pekerjaan yang didapat, malah dibawa ke Habib Bahar dan dikenalkan Habib Bahar dan langsung dinikahi di hari yang sama. Ya. Neng Marsha ini berapa bersaudara di sini? 4. 4 saudara. Yang paling besar siapa? Yang paling besar Agung. Agung, oh udah kerja, kakaknya ada lagi. Terus masih punya adik 2 ya? Ya, masih punya adik 2. Untuk bapak? Kalau bapak udah almarhum. Oh, jadi yatim ya? Iya, yatim tinggal ya. Anak yatim, teman-teman. Saya lihat rumahnya ini kayak memang bekas kena gempa atau gimana? Iya, kemarin pas waktu gempa itu hancur. Oh, hancur. Jadi udah rumahnya gempa, bapaknya meninggal, ditinggal bapaknya begitu. Ditinggal juga sama Bahar. Dari nafkah, malah ternyata terjebak di tidak sesuai yang diharapkan begitu. Ya. Untuk kuasa hukumnya Pak Ferry Setiawan. Iya. Untuk menyikapi kasus ini gimana kelanjutannya kira-kira? Ya, untuk menyikapi kasus ini, saya minta klarifikasi dulu. Kita tidak asal menuduh kepada Habib Bahar. Jadi kita memberikan somasi untuk klarifikasi. Apakah benar atau tidak kejadian ini. Dan setelah somasi atau klarifikasi itu dikenai, misalnya dia tidak membalas, kita kenakan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menurut itu, undang-undang menikah dengan anak di bawah umur, undang-undang pidananya itu 15 tahun. 15 tahun penjara ya? Tanpa persetujuan orang tua. Tanpa persetujuan orang tua. Itu tidak dibenarkan menurut undang-undang. Makanya saya hanya meminta kepada Habib Bahar itu untuk klarifikasi sejujurnya. Apa yang dilakukan selama 1 minggu beliau membawa klien saya, membawa dari awal, dari kejadian tempat sebelumnya sampai ke pondok pesantren itu selama 1 minggu. Itu aja. Jadi sebelumnya itu klien bapak ini, Neng Marsha ini, apa benar telah kehilangan kontak kepada dengan orang tuanya selama 1 minggu? Menurut keterangan dari beliau dari orang tuanya, itu HP-nya beliau itu diambil sama yang membawa di awal untuk menawarkan kerja. Jadi untuk komunikasi dengan pihak keluarga sudah seperti sindik, teman-teman. Jadi perempuan dibawa tanpa sepengetahuan orang tuanya selama seminggu, HP-nya disita, orangnya tidak tahu diapain. Ternyata dinikahi, teman-teman. Setelah dinikahi apa yang terjadi? Terlantar lagi dia, ditelantarkan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Betapa jahatnya ya. Semoga ada klarifikasi dari Bahar Smith. Kita tunggu. Yang saya bingung tuh ada oknum-oknum dari pihak sana yang WA ke HP beliau, HP orang tua beliau, menanyakan kondisinya baik-baik, memberikan berita yang kurang nyaman menurut saya. Hidupnya kakak dikelilingi sama perempuan. Jadi ini sudah masuk pada kezoliman ya teman-teman. Anak orang dinikahi tanpa sepengetahuan orang tuanya, lalu dibawa, gak tahu dibawa kemana, HP-nya disita, setelah itu dilepas begitu saja tanpa ada kejelasan. Ini kezoliman teman-teman. Seorang habaib, ini karena Habibnya terkenal,
Coba yang tidak terkenal menggunakan gelar Habibnya untuk menipu umat. Kan banyak kita saksikan oknum-oknum Habib nipu umat di depan umum secara terang-terangan. Bagaimana dengan yang tidak terang-terangan, oknum-oknumnya itu? Ini kan konyol dan perlu kita usut tuntas nih. Semoga ada klarifikasi. Semoga Baharnya berani mengklarifikasi apakah ini benar atau tidak. Kenapa? Selangkah lagi ranah hukum mainnya. Dan kita harus tetap menyuarakan ini teman-teman. Karena khawatir korbannya bukan cuma satu orang dari Bahar ini. Kita tetap usut ini. Kita tetap bahas ini. Agar apa? Agar semuanya terungkap.